Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat pagi. Pagi, Prof. Ini koordinatornya siapa ini? Saya Prof. Adam. Ya. Ini kelas A dan kelas B sudah masuk semua ini. Belum, Prof. Belum semuanya. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu 15 menit kira-kira. Ya. Baik, Prof. Sambil menunggu teman-temanmu, saya ingin tanya, Pak Ika mengajar sampai kemana? Sampai ke bagian apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Halo? Izin menjawab, Prof. Untuk kalau minggu terakhir kemarin itu Pak Ika menjelaskan tentang tubes sih, Prof. Sama menjelaskan tentang PP nomor 22 tahun 2021. Terakhir itu. Oh, terakhir itu ya.
Mhm.
Jumlahnya berapa ya kelas A, kelas B ya? Izin menjawab, Prof. Untuk kelas A ada 62 orang. Kalau kelas B ada 48. Ini Pak Ika sudah menerangkan ini ya? Halo, ini kelihatan enggak? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, nanti coba kita mulai. Saya mulai ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Jadi presensinya sudah saya anukan ke manual ke Pak Mas Habibi. Jadi Anda tidak ada kesulitan berkaitan dengan ini, ya. Saya coba cek dulu. Jadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Cipta Kerja tentu mengakibatkan ada beberapa perubahan baik di dalam pengaturan berkaitan dengan mekanisme perizinan dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan itu berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang kelayakan, maka ada 3, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan lingkungan. Nah, kelayakan lingkungan ini adalah merupakan bagian dari dokumen lingkungan sebetulnya di dalam implementasinya di lapangan. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang dokumen lingkungan, maka itu berkaitan dengan
ya kelayakan daripada lingkungan. Nah, kelayakan lingkungan biasanya diwujudkan di dalam mekanisme kajian yang dinamakan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, ya, atau kalau di buku-buku referensi di di buku-buku textbook itu yang kita kenal dengan environmental impact assessment, ya. Nah, beberapa perubahan pengaturan berkaitan dengan kelayakan lingkungan dalam dokumen AMDAL yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bagian di dalam implementasi dari muatan kemarin Pak Ika katanya ngajar PP 2002 ya, menjelaskan PP 2022 tahun 2001 itu adanya beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan perubahan nomenklatur perizinan. Jadi namanya AMDAL itu dulu awalnya dipakai sebagai nomenklatur izin lingkungan, ya, namanya izin lingkungan. Jadi ketika dokumen AMDAL itu nanti disetujui dan dirapatkan oleh tim komisi teknis, ya, setelah mengevaluasi kerangka acuannya, setelah mengevaluasi dokumen AMDAL-nya, ya, dokumen AMDAL-nya, kemudian mengevaluasi dokumen AMDAL RPL-nya dan sebagainya, maka mekanisme kelanjutannya adalah dengan menindaklanjuti dengan mekanisme daripada keluarnya izin lingkungannya, ya. Yang kedua adalah perubahan pengaturan integrasi izin lingkungan di dalam kaitan ini. Dulu mungkin berkaitan dengan dokumen analisis dampak lingkungan dari lalu lintas, sekarang ada sendiri, dulu ada sendiri, ya, AMDAL lalu lintas itu ada sendiri, sekarang mungkin digabung, ya, sekarang sudah digabung jadi satu sebagai bagian dari dokumen kelayakan daripada lingkungan, jadi tidak terpisahkan satu sama lain. Contoh lain adalah integrasinya izin lingkungan masuk di dalam izin usaha, ya. Kalau dulu izin usaha sendiri, izin lingkungan sendiri, ya. Nah, ini yang tentu ini akan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memperpendek daripada alur daripada dokumen lingkungan. Tapi yang jelas substansi di dalam materi dokumen kelayakan lingkungan atau AMDAL atau dokumen lingkungan itu masih tetap sama, ya. Yang ketiga adalah transformasi komisi penilai AMDAL, ya. Nah, penilai AMDAL itu dulu komisi teknis, komisi narasumber, ya, itu menjadi bagian daripada tersendiri, ya, tersendiri. Nah, sekarang karena ini sudah merupakan bagian kelayakan, maka akan menjadi tim uji kelayakan daripada dokumen, ya, dari dokumen. Jadi sekarang tidak lagi ada komisi teknis, ada komisi narasumber, ada penilai, maka sekarang menjadi satu, yaitu tim uji kelayakan. Nah, oleh karena itu tentu kompetensi yang harus dimiliki oleh tim uji kelayakan itu harus memenuhi kriteria yang sudah dibakukan, yaitu misalnya dia memang memiliki kualifikasi, misalnya dia adalah sebagai tim penilai, ya, karena di dalam komisi di dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan itu ada tim penyusun, ada tim penilai, ada tim reviewer, ya, tim penilai dan tim reviewer. Nah, itu. Nah, ini khusus untuk di ini maka harus memiliki keahlian. Dan memiliki keahlian tentu harus memiliki sertifikasi, ya. Di samping itu di dalam pelaksanaan di lapangan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan itu tentu akan diorientasikan atau di dalam pelaksananya akan melibatkan objeknya. Objeknya adalah masyarakat terkena dampak, ya, atau yang kita kenal dengan PTD, dan juga objek dari pemerhati lingkungan sekitar
di lokasi daripada daerah yang terkena dampak itu sedemikian rupa. Nah, kelibatan masyarakat terkena dampak dan pemerhati lingkungan di sekitar lokasi yang terkena dampak itu adalah bagian dari keterlibatan masyarakat di dalam dokumen kelayakan lingkungan. Nah, oleh karena itu di dalam PP 22 tahun 2001 ini, maka pengaturan keterlibatan masyarakat akan lebih diproporsionalkan ya di dalam penyusunan dokumen daripada kelayakan lingkungan ini. Nah, tadi saya katakan di sebelumnya integrasi antara izin PPLH dan AMDAL lalu lintas ke dalam dokumen lingkungan itu tentu harus sudah masuk. Itu bagian dari pengintegrasian di dalam izin lingkungan. Jadi kalau dulu ada 2 izin, misalnya izin PPLH dan AMDAL Lalin, sekarang izinnya adalah izin daripada kelayakan atau izin usaha daripada kelayakan daripada usaha ini. Ya, jadi sudah masuk di dalam kriteria. Nah, secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan di dalam ketentuan yang sebelumnya, yang diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, kemudian Undang-Undang PP sebelumnya, PP daripada Kementerian Lingkungan itu berkaitan dengan analisis dampak lingkungan dan sebagainya, hanya memang di dalam PP 22 tahun 2001 ada penyempurnaan kebijakan di dalam pelaksanaannya. Dengan demikian tetap kriteria daripada penyusunan dokumen kelayakan lingkungan itu harus tetap memenuhi ketentuan yang ada di dalam dokumen yang sebelumnya, ya, peraturan sebelumnya. Jadi tetap memenuhi. Baik, misalnya kalau bagaimana kita melakukan identifikasi dampak. Jadi ketika kita akan melakukan pengelolaan dampak harus didahului dengan satu kegiatan identifikasi dampak. Kemudian harus dilakukan evaluasi dampak. Kemudian yang ketiga harus dengan arahan dampak, arahan pengelolaan dampak. Kemudian baru dilakukan dengan pengelolaan daripada dampak. Berupa apa? Berupa RKL, RPL. Ya, berupa RKL, RPR, pengelolaan, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan daripada lingkungannya. Ya. Selanjutnya, nah di dalam kriteria AMDAL, ya, di dalam kriteria AMDAL itu di dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang 32 tahun 2000 sebagai 2009 itu penetapan daripada dokumen AMDAL ya, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting. Di dalam dampak penting itu ada 6 ya. Ada kriterianya ada 6 kalau saya ada 6 yaitu besarnya jumlah ada 7 malah. Ada besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah terkena dampak, intensitas dan lamanya dampak, banyaknya komponen dampak, sifat kumulatif dampak, terbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan kriteria daripada dampak ini itu harus dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan yang mampu bisa memberikan tindakan pengelolaan dan sebagainya, maka masih tetap sebagai dasar penetapan wajib AMDAL. Jadi ketika usaha atau kegiatan telah memiliki salah satu daripada komponen 2 ini mulai dari A sampai G ini, maka mau tidak mau dia dianggap sebagai dampak penting. Sehingga dengan demikian maka diwajibkan untuk memiliki dokumen daripada lingkungan, ya, dokumen daripada lingkungan. Jadi kalau sudah memiliki sifat ini, sifat daripada dampak penting ini, salah satu dari dampak penting ini, maka mau tidak tahu dia adalah merupakan bagian di dalam kaitan di dalam harus memiliki dokumen kelayakan daripada lingkungan. Tadi saya katakan ada pengaturan integrasi persyaratan kewajiban aspek lingkungan ke dalam suatu mekanisme izin, ya. Kalau tadi awalnya adalah dokumen lingkungan di dalam izin lingkungan, maka sekarang sudah berubah, ya. Ya, dokumen lingkungan baik AMDAL, baik UKL, baik SWPL
itu adalah merupakan bagian di dalam perizinan berusaha. Tadi saya katakan perizinan berusaha. Sehingga semangat Undang-Undang Cipta Karya yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi di dalam rangka untuk menyederhanakan, tapi bukan mengurangi substansi. Sekali lagi, bukan mengurangi substansi, tetapi menyederhanakan mekanisme administrasi. Sehingga dengan demikian, maka yang perlu dibutuhkan di dalam kelaikan lingkungan itu adalah di dalam rangka untuk menentukan daripada izin berusaha. Ya. Jadi izin lingkungan itu tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Ya. Jadi kalau dulu ketika kita rapat di dalam pembahasan dokumen AMDAL, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang berupa misalnya bisa merupakan ANDAL, ya, AN, DAL, RKL, RPL misalnya, ya. Kemudian ada dokumen PPLH, ya, dokumen DLH, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup DPLH dan sebagainya, atau dokumen UKL-UPL, ya, dokumen UKL-UPL atau dokumen SPPL lainnya, maka mau tidak mau itu adalah bagian di dalam perizinan dulunya. Oleh karena itu sekarang sudah berubah menjadi sebagai bagian perizinan, dulunya sebagai bagian perizinan lingkungan, sekarang masuk di dalam perizinan usaha, sekaligus masuk di dalam perizinan daripada usaha. Sehingga secara dogmatis, secara substansi izin lingkungan itu tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha, ya, perizinan berusaha. Nah, mekanisme sama, ya, mekanisme masih tetap menggunakan dengan online misalnya, ya, dengan SOS dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana integrasi daripada perizinan persetujuan daripada lingkungan ini ke dalam perizinan berusaha, ya, sebagai pengganti daripada izin lingkungan sendiri, maka dokumen lingkungan yang ada itu akan mendapatkan persetujuan lingkungan, ya. Nah, setelah mendapatkan persetujuan lingkungan baik di dalam SKKL, ya, berkaitan dengan AMDAL, PKPLH, izin berusaha dan sebagainya ini, maka mau tidak mau akan diterbitkan penerbitan daripada izin berusaha, ya, izin berusaha. Dan ini adalah bagian di dalam penegakan hukum. Nah, masalahnya sekarang adalah di dalam konteks di dokumen lingkungan, maka ada matrik LKRPL yang harus dijalankan, ya. Karena sebetulnya di dalam dokumen AMDAL itu, di dalam dokumen ini ada namanya dokumen RKL-RPL. Dokumen RKL-RPL itu adalah dokumen operasional. Maka kalau dokumen operasional, maka matrik di dalam RKL-RPL itu harus dijalankan. Ketika perizinan usaha sudah dikeluarkan, maka mau tidak mau harus dijalankan di dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya kalau misalnya ada kegiatan konstruksi yang menghasilkan limbah bangunan, maka harus dikelola, ya, karena di dalam matrik RKL RPL-nya atau rencana pengelolaan maupun rencana pemantauannya itu diperintahkan untuk dilakukan pengelolaan. Sehingga mau tidak mau ada di dalam RKL RPR, maka mau tidak mau dia harus dilakukan pelaksanaannya di dalam masa konstruksi itu. Nah, oleh karena itulah dibutuhkan pengawasan sebenarnya. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh Dinas Lingkungan Hidup terdekat, ya. Petugas Dinas Lingkungan Hidup terdekat dari lokasi daripada kegiatan itu berada, ya. Karena dokumen izin lingkungan yang masuk di dalam dokumen usaha itu yang mengeluarkan adalah kabupaten kota atau lokasi di mana yang berdekatan dengan daripada kegiatan itu. Mau tidak mau pengawasan di dalam pelaksanaan RKL RPL, karena dokumen RKL RPL adalah dokumen operasional, dokumen yang harus dilaksanakan
yang harus dioperasionalkan, yang harus ditindaklanjuti untuk mengurangi resiko daripada dampak lingkungan yang terjadi akibat kegiatannya. Maka harus diawasi. Diawasi oleh siapa? Oleh dinas lingkungan itu, tentu bukan dinasnya, tetapi petugasnya yang memiliki kualifikasi di dalam mekanisme pengawasan, memiliki sertifikasi di dalam pengawasan, kemudian melakukan sebagai tindakan daripada apa? Tindakan daripada penegakan hukum secara administratif. Ya. Dengan demikian, maka pengawasan itu akan bisa dilakukan oleh berbagai wilayah. Ya, kalau dia berada di dalam tingkatan lintas kabupaten kota, maka gubernur tugasnya ya dengan menugaskan dinas lingkungan hidup misalnya provinsi. Ya, kalau dia berada hanya di dalam satu wilayah administrasi kabupaten atau daerah, maka bupati. Demikian juga apabila itu kewenangannya ada di tingkat kementerian, maka mau menterilah yang melakukan mekanisme pengawasan. Demikian juga kalau itu merupakan program daripada strategi nasional yang kewenangannya ada di dalam pemerintah, mau tidak mau tugasnya pemerintah yang melakukan mekanisme pengawasan. Dengan demikian integrasi persetujuan lingkungan di dalam ke dalam perizinan berusaha itu tidak merubah substansi dari izin lingkungan sebetulnya ya, tidak hanya digabung di dalam konteks perizinan usaha. Jadi di dalamnya masih sama ya. Di dalamnya masih sama, ada nomor induk berusaha, ada sertifikat standar berusaha, ada izin lingkungan di dalam masuk itu di dalam kaitan di dalam mekanisme perizinan berusaha dan sebagainya itu ada masuk di dalam dokumen itu. Jadi menjadikan satu ya, satu. Dari sini ada yang tanya? Dari sini ada yang tanya? Halo, masih on? Masih, Prof. Masih on ya semuanya ya? Masih, Prof. Masih, Prof. Masih, Prof. Ya. Nah, bagaimana keterkaitan antara jenis dokumen lingkungan terkait dengan risiko usaha? Bagaimanapun juga, kalau ketika kita akan melakukan ketika kita akan melakukan kegiatan di dalam konteks berusaha atau kita akan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan, tentu ada risk analysis ya. Kita berbicara di dalam kaidah akademik, analisa risiko itu ada dua, analisa risiko finansial dan analisa risiko terhadap objeknya ya. Ya, analisa risiko itu bisa objeknya itu ada kesehatan, bisa mekanisme pencemaran ya, bisa berkaitan dengan hilangnya pekerjaan, kemudian bisa berkaitan dengan aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan aspek psikologi daripada lokasi dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang berkaitan, analisa risiko terhadap objek ya, analisa risiko terhadap finansial. Nah, oleh karena itu tingkat risiko usaha ini harus kita pertimbangkan di dalam kaitan ini. Nah, di dalam konteks berusaha kita mengenal ya, di dalam konteks berusaha teman-teman di ekonomi mengatakan ada tinggi, ada menengah, ada rendah, ada dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka tingkat risiko usaha ini digunakan untuk penetapan daripada jenis perizinan yang usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Ya, jadi pemilik proyek, ya, pemilik proyek itu akan melakukan usaha tentang kegiatan-kegiatan itu, maka akan dianalisis, ya, akan dianalisis sedemikian rupa apakah ini akan berisiko tinggi atau berisiko sedang atau berisiko rendah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu didasarkan di dalam kaitan ini kita mendasarkan pada dokumen lingkungannya ya, dokumen lingkungannya. Jadi sebetulnya mau jujur bahwa tingkat risiko daripada tingkat risiko usaha itu tidak inline ya, tidak inline dengan jenis dokumennya. Jadi ada kemungkinan dokumennya hanya UKL OPL
ya, tapi tingkat risikonya tinggi. Ada kemungkinannya dokumennya hanya SPPL, tapi tingkat risiko usahanya sangat tinggi dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini tidak inline di dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itu di dalam penentuan daripada kriteria dampak penting sebagaimana diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang 30 2009 itu dipakai sebagai landasan untuk kita bisa melihat tingkat risiko usahanya. Ya, tingkat risikonya. Jadi tidak dihilangkan, ya, karena ada kemungkinan dokumennya itu bukan dokumen AMDAL ini, dokumen AMDALnya hanya UKL UPL atau hanya SPPL, ya, hanya SPPL, namun dia memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Oleh karena itulah maka di dalam pembahasan di dalam dokumen kelayakan lingkungan itu tidak inline, ya, tidak inline. Jadi tidak segebiah uyah bahwa dokumen AMDAL itu memiliki risiko tinggi atau dokumen UKL memiliki risiko tinggi atau SPPL memiliki, tapi tidak seperti itu. Tentu masih tetap mempertimbangkan pada kriteria dampak penting sebagaimana diatur di dalam pasal 22, pasal 23 Undang-Undang 32 tahun 2009 tadi. Ya, inilah yang benar. Dengan demikian maka di dalam konteks persetujuan daripada lingkungannya, ya, itu akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, ya, ketentuan yang ada. Dengan demikian nanti barulah apabila ini semua sudah bisa ditetapkan, persetujuan lingkungan itu sudah bisa ditetapkan, maka barulah diterbitkan izin usaha. Kira-kira seperti itu, izin usaha, ya. Karena dia akan harus masuk di dalam dokumen itu, di dalam mekanisme izin usaha, ya. Nah, inilah perubahan-perubahan yang berkaitan dengan izin lingkungan masuk ke dalam pengintegrasian izin lingkungan ke dalam izin usaha itu adalah di dalam rangka perubahannya adalah sebagaimana digambarkan dalam diagram ini. Yang awalnya misalnya persetujuan lingkungan itu akan disetujui, maka barulah diterbitkan izin usaha. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 ya tentang PPLH pada saat itu dengan turunannya dan diatur dengan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah 27 tahun 99. Nah, ketika Undang-Undang lingkungan itu berubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan PP turunannya adalah PP 27 tahun 2012 berkaitan dengan dokumen AMDAL, maka persetujuan daripada kelayakan lingkungan, ya, SK daripada kelayakan lingkungan atau rekomendasi daripada UKL OPL akan dikeluarkan sebagai bagian di dalam izin lingkungan. Nah, izin lingkungan adalah merupakan bagian di dalam konteks izin usaha. Nah, izin usaha tidak memasukkan di dalam persyaratan lingkungan, namun telah tercantum di dalam izin daripada lingkungannya. Nah, itu adalah implementasi Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan turunannya peraturan pemerintah tahun 27 tahun 2012 tentang kelayakan daripada lingkungan dalam bentuk dokumen AMDAL. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Karya yang diberikan tahun 2020, maka dikeluarkanlah PP 22 tahun 2001 itu. Nah, PP 2001 itu memasukkan persetujuan lingkungan di dalam perizinan berusaha, ya, di dalam perizinan berusaha. Artinya sebetulnya di dalam perizinan izin lingkungannya itu sudah dimasukkan di dalam perizinan berusaha. Jadi seakan-akan izin lingkungan itu didegradasi, dihilangkan, ya, dihilangkan. Tapi diintegrasikan. Ini diintegrasikan di dalam dokumen dari perizinan berusaha di dalam kaitan ini, ya. Ini yang kemarin terakhir barangkali diterangkan oleh Pak Ika, ya. Jadi kira-kira seperti ini, ya. Di dalam normatif mekanisme perizinan di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu apabila ada dampak, ya, ada identifikasi daripada kegiatan itu kita lihat dengan mekanisme pelingkupan, kemudian ada mekanisme pelingkupan, maka setelah diperoleh ada dampak, apabila ada dampak penting, maka
dimasukkan sebagai dokumen AMDAL. Sehingga nanti kita akan melakukan identifikasi di dalam dokumen AMDAL berkaitan dengan prediksi dampak, identifikasi dampak, prediksi dampak, evaluasi dampak, dan sebagainya, berkaitan dengan dampak hipotetik, dampak tidak penting hipotetik, dampak penting hipotetik, dan sebagainya, maka barulah disusun yang kita kenal dengan dokumen analisis mengenai dampak penggunaan. Demikian juga apabila di dalam identifikasi kegiatan berkaitan dengan dampak, di dalam proses pelingkupan di tingkat dampak ini, maka tidak terdapat dampak diperoleh dampak tidak penting, maka dokumen yang harus disusun adalah hanya dokumen UKL UPL, ya. Hanya UKL UPL. Nah, apabila di dalam proses pelingkupan yang terjadi tadi dampak tidak penting dari kegiatan dalam skala yang sangat kecil, maka dia bentuknya adalah bentuk SPL. Dan ini adalah bagian di dalam fungsi pembinaan. Nah, oleh karena itulah, maka di dalam jenis dokumen lingkungan ada AMDAL, DAKOL, SPWL ini pada awalnya adalah merupakan izin daripada lingkungan di dalam peraturan normatif perizinan sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009. Dengan demikian, setelah izin lingkungan itu terbentuk atau terbit, maka dilakukan pengawasan di dalam rangka melakukan di dalam izin usaha, ya, diberikan kepada izin usaha dan merupakan bagian daripada izin usaha. Kemudian perizinan usaha ini akan dikeluarkan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga mau tidak mau akhirnya pemilik kegiatan, pelaku usaha akan segera melakukan kegiatannya, baik pada tingkatan konstruksi sampai hingga operasional, hingga pasca operasional daripada kegiatannya. Nah, bagaimana dengan konsep perizinan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Karya, ya, Cipta Kerja ini yang sebagaimana tadi saya sebutkan di dalam perubahannya, maka kira-kira inilah yang perubahannya di sini, ya. Perubahannya di sini, ya, melihat tingkat resikonya, ya, kalau dulu melihat dampaknya, dia melihat tingkat resikonya. Dampaknya tetap dilihat sebetulnya di dalam dokumen ini, tapi tingkat risikonya yang diperlihatkan di dalam kaitan ini. Ya, dengan demikian, maka setelah ini diketahui di dalam jenis dokumen lingkungannya diketahui, persetujuan lingkungannya sudah dilakukan, barulah keluar izin usaha. Jadi outcome-nya di sini adalah izin usaha. Kalau di sini ada dulunya outcome-nya ada izin lingkungan, ada izin usaha. Tapi kalau di sini nanti outcome-nya adalah izin daripada perusahaan, ya, izin daripada usaha. Nah, izin usaha. Dari sini ada yang tanya? Halo? Kira-kira siapa yang bisa menerangkan Pak Ika sampai di mana pembelajarannya? Halo adik-adik? Halo? Izin menjawab, Prof. Kalau Pak Ika kemarin Ya. ngejelasinnya di bagian yang lampiran yang PP 22 tahun 2021, Prof. Dari bagian yang kerangka acuan sampai belakang-belakang gitu, Prof. Konsepsi dasarnya tidak diterangkan, ya? Sepertinya belum sih, Prof. Kalau yang PP 22-nya. Nah, ini konsepsi dasar PP 21 ini yang saya gambarkan dalam bentuk diagram-diagram ini belum diterangkan oleh beliau. Sepertinya belum, Prof. Nah. Ya, jadi kalau di dalam rangka akhirnya di dalam rangka realisasi pelaksanaannya, kalau itu adalah kegiatan dari instansi pemerintah, maka
kondisinya seperti ini ya, Anda persetujuan dari pemerintah ya. Tapi kalau itu pelaku usaha swasta, maka mau tidak mau kita harus melakukan seperti ini ya. Harus melakukan seperti ini, dengan demikian ini yang di atas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, karena pemerintah memiliki banyak kegiatan berkaitan dengan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung kantor pemerintah ya, pembangunan airport dan sebagainya, maka mekanismenya adalah seperti ini di dalam ini. Namun kalau pelaku usaha kita bisa melihat dengan kondisi seperti ini, yang sebetulnya tidak memiliki perbedaan sebetulnya secara prinsip ya, di dalam prinsip hukum, karena kegiatan pemerintah itu adalah berkaitan dengan fasilitas infrastruktur yang harus dimiliki oleh memberikan pelayanan daripada umum, maka mekanismenya persetujuannya adalah sebagaimana diatur di dalam dokumen seperti kita yang di atas ini ya. Sedangkan untuk pelaku usaha, yang pelaku usaha dalam konteks ini adalah swasta, adalah mekanismenya yang di bawah ya. Mekanismenya di bawah. Nah, bagaimana penetapannya di dalam kelayakan lingkungan ya, kan daripada kelayakan lingkungan ini, penetapan daripada kelayakan lingkungan dilakukan secara profesional ya, dilakukan secara efektif, efisien dan efektif ya, sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu maka diharapkan perlu di dalam setiap dokumen kelayakan lingkungan, pembahasan kelayakan dokumen lingkungan ya, pembahasan kelayakan lingkungan itu harus memiliki tingkat percepatan dan ketepatan daripada kajiannya ya. Nah, oleh karena itulah maka mau tidak mau di dalam konsep dasar adalah kajian teknis, kajian ekonomis untuk penetapan daripada kelayakannya. Pada intinya sama ya, ketika kita berbicara tentang konsepsi dasar yang ada di dalam dokumen kelayakan lingkungan atau AMDAL ini adalah merupakan bagian yang integralistik antara kajian teknis, kajian ekonomi dan kajian sosial di dalam penetapan daripada kelayakannya. Nah, oleh karena itulah maka di dalam konsep dasar dari uji daripada kelayakan lingkungan itu harus dilihat di dalam konteks kelembagaannya ya, di dalam konteks kriteria kompetensinya, dilihat juga dengan tata laksananya ya, tata laksananya. Jadi kelembaganya siapa yang harus menilai ya, siapa yang harus menilai, apakah dia di tingkat kabupaten kota, apakah dia di tingkat provinsi, apakah di tingkat pusat dan sebagainya. Kita harus melihat itu. Karena tingkat kelembagaan akan sesuai dengan daripada yang kita kaji di dalam kelayakan ini. Kalau tingkat kajinya, tingkat objek yang kita kaji adalah tingkatnya di kabupaten kota, maka mau tidak mau yang memberikan kelembagaan yang memberikan kompeten memberikan nilai kelayakan adalah kelembagaan ada di kabupaten kota. Kemudian kalau berkaitan dengan SDM, tentu mau tidak mau kelayakan lingkungan itu harus dibuat atau dinilai oleh orang yang kompeten. Nah, oleh karena itu butuh kriteria kompetensi ya, kriteria kompetensi baik untuk penyusun maupun yang ahli ya. Dengan demikian harus berbasis pada standarisasi ya, standarisasi. Ya, kemudian barulah dilakukan dengan mekanisme tata laksana prosedur yang baik, efektif ya, tentu akan berbasis kepada sains ya, berbasis kepada sains, berbasis kepada standar, berbasis kepada SNI, berbasis kepada ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dibuat, berbasis kepada mekanisme teknologi yang dipertanggungjawabkan, yang mampu dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Kemudian tata laksana penilaiannya harus efektif ya, harus efektif, efisien sedemikian rupa sehingga nantinya akan diperoleh kecepatan dan ketepatan daripada kajian AMDAL-nya. Nah, 3 variabel
baik di dalam kelembagaan siapa yang menilai, lembaga siapa yang menilai, di tingkat mana lembaga itu menilai, kemudian di dalam konteks kriteria kompetensi siapa yang menyusun, kompetensinya apa, keahliannya apa, apakah sesuai dengan bidang yang dikaji, kemudian dilengkapi dengan tata laksana di dalam konteks penilaian yang didasarkan atas sains, didasarkan atas standar, didasarkan atas teknologi, maka barulah itu akan diperoleh ketepatan di dalam kajian andal. Nah, oleh karena itu nantinya ya akan adanya pemikiran dari sistem kompetensi penilai AMDAL ya KPA, itu dasar pemikiran daripada sistem KPA ini akan diganti dengan sistem uji kelayakan, di mana yang pertama apakah standarisasi pelaksanaan sesuai dengan norma ya standar penilaian kelayakan. Yang kedua, apakah AMDAL itu tetap merupakan bagian daripada kajian ilmiah ya. AMDAL itu merupakan bagian kajian ilmiah. Yang kedua, tentu akan menilai bottleneck daripada penilaian daripada dokumen. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan di dalam penilaian dokumen AMDAL? Seberapa cepat daripada penilaian dokumen AMDAL? Di mana letak terbengkalainya di dalam penilaian dari dokumen Anda sehingga menghabiskan waktu yang relatif lama dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan di dalam ini. Nah, oleh karena itu pengaturan tata laksana di dalam uji kelayakan lingkungan yang merupakan bagian dari perizinan usaha itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan di dalam kaitan ini. Dan saya ke bawah, barangkali saya bisa ngelihat di dalam yang diterangkan Pak Ika, coba saya lihat bentar. Saya sebentar, saya ada tamu, saya tak keluar sebentar ya Mas, Mbak. Baik, Prof. Baik, Prof.
Nah, saya coba ini barangkali supaya bisa menyesuaikan dengan Pak Ika. Pak Ika menerangkan tentang kerangka acuan ya. Iya, Prof. Ya, mekanisme penyusunan mulai dari kerangka acuan sampai dokumen. Nah, di dalam PP 21 ini maka adanya integrasi, tadi sudah saya katakan substansinya adalah integrasi izin PPLH dan andal lalin ke dalam dokumen lingkungan ya, serta persetujuan pemerintah berkaitan dengan izin berusaha. Nah, kita tahu di dalam proses penyusunan dokumen andal itu selalu diawali dengan melihat apakah kesesuaian rencana usaha dan atau kegiatan. Biasanya kita mengetahui betul bahwa ada 4 dokumen di dalam penyusunan dokumen AMDAL itu, analisis mengenai. Yang pertama itu adalah kerangka acuan. Yang kerangka acuan atau yang biasanya kita sebut di dalam konteks akademik itu adalah term of reference, ya, kerangka acuan. Yang kedua adalah dokumen AMDAL sendiri, ya. Dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL itu ANDAL itu adalah dokumen deskriptif yang memberikan pemahaman berkaitan dengan siapa yang menyusun dokumen AMDAL, siapa pengelola pelaku usaha dokumen AMDAL. Terus deskripsi kegiatannya apa saja yang akan dilakukan, ya, teknologi apa yang akan dilakukan di dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut, peralatan apa yang akan digunakan, ya, peralatan apa yang digunakan, kemudian bahan apa yang akan digunakan dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan rona lingkungan. Rona lingkungan itu adalah potret awal dari kondisi lokasi di mana kegiatan itu akan diletakkan, ya. Nah, rona lingkungan. Nah, rona lingkungan itu kemudian barulah setelah dokumen ini dokumen daripada itu, jadi ada dokumen AMDAL, ada dokumen RKL RPL. Nanti di dokumen AMDAL akhirnya akan keluar arahan mengenai dampak. Ya, nanti akan keluar dampak yang diawali identifikasi dampak, kemudian identifikasi dampak, evaluasi dampak dan sebagainya. Baru dilengkapi dengan dokumen operasional. Dokumen operasionalnya apa? Adalah dokumen RKL RPR, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, berkaitan dengan penyusunan kerangka acuan ini, saya katakan yang pertama yang harus kita keluar adalah apakah kegiatan yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan tata ruang, ya. Itu yang harus kita kaji di dalam dokumen kerangka acuan. Yang kemudian barulah kita melakukan identifikasi dampak, ya. Identifikasi dampak berkaitan dengan risiko, ya. Identifikasi dampak itu kita bisa peroleh, ya, di dalam untuk menentukan risiko ini. Identifikasi dampak itu kita peroleh berdasarkan atas memversuskan, ya, mempertemukan antara kondisi daripada deskripsi kegiatan, ya, deskripsi akan membangun apa, fondasinya bagaimana dan sebagainya, itu dihubungkan dengan kondisi lingkungannya, kondisi geologinya, kondisi hidrogeologinya, kondisi kualitas udaranya, kondisi pengelolaan sampahnya, kondisi daripada kualitas airnya dan sebagainya, kita dihubungkan antara kondisi daripada kegiatan, deskripsi kegiatan, baik pada tahapan prakonstruksi, baik pada tahapan konstruksi, baik pada tahapan operasional dan tahapan pasca konstruksi, itu dihubungkan, diversuskan sehingga nanti ketemu identifikasi dampak. Ya, dampak pada kondisi prakonstruksi akibat kegiatan ini, dampak pada kondisi konstruksi, dampak kondisi operasi, dampak kondisi daripada operasional pasca operasi apabila nanti kegiatan sudah tidak dilakukan. Nah, dampak-dampak ini dimasukkan di dalam dokumen kerangka acuan, ya.
Kemudian dari dokumen kelayakan itu untuk bisa melihat dampak ini secara keseluruhan harus diidentifikasi metodologinya bagaimana. Nah, metodologinya bagaimana, terutama metodologi untuk melakukan identifikasi dampak. Kemudian metodologi untuk mengevaluasi dampak. Karena begitu kita berbicara tentang dampak, pada prinsipnya itu adalah selisih antara kondisi lingkungan, ya, kondisi existing daripada lingkungan nantinya sebelum proyek itu dibangun. Karena untuk membangun proyek biasanya kan butuh waktu, ya kan, butuh waktu. Misalnya studinya sekarang, perencanaannya sekarang, maka akan dibangun 2 tahun lagi. Maka prediksi kondisi existing 2 tahun lagi dengan kondisi sebelum ada bangunan, dengan kondisi nanti kalau ada bangunan. Jadi itu akan dikurangi di dalam matematik, itu akan dikurangi, seakan-akan akan dikurangi, maka itulah yang kita kenal dengan namanya dampak, ya. Namanya dampak. Yang ditinjau dari 7 faktor tadi, ada luasan, berapa lama terkena dampak, berapa jumlah yang terkena dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan sebagainya, itu harus dikaji di dalam dokumen kerangka acuan. Setelah itu metodologi dilihat, kemudian ditentukan pelingkupan daripada dampaknya, ya, pelingkupan dampak apa saja yang harus dibahas di dalam kaitan ini, terutama dampak tidak penting hipotetik dan dampak penting hipotetik yang harus kita bahas di dalam kaitan ini. Dengan demikian, mana sebetulnya apakah di dalam pembangunan itu sudah ada dampak yang memang sudah masuk di dalam perencanaan SOP di dalam pelaksanaannya, ataukah dampak yang muncul setelah dilakukan identifikasi atau pelingkupan di dalam proses penyusunan kerangka acuan ini. Nah, ini yang harus dengan demikian, kalau kerangka acuannya sudah dibuat, sudah disusun dengan bagus sebagai pembatas di dalam penyusunan dokumen AMDAL, maka barulah kita akan tahu apa yang harus dikerjakan di dalam dokumen AMDAL nantinya. Tentu dokumen kerangka acuan itu harus dibahas, ya, dibahas dan harus mendapatkan persetujuan sehingga benar-benar nanti dokumen AMDAL yang dibuat, dokumen AMDAL RKL yang dibuat itu benar-benar fokus kepada persoalan yang akan terjadi akibat adanya kegiatan tersebut, ya. Dengan demikian maka ya akan diperoleh persetujuan daripada kerangka acuan. Barulah nanti dilakukan proses penyusunan dokumen AMDAL RKL RPL, ya. Ya, AMDAL RKL. Dilakukanlah proses penyusunan dokumen. Kemudian dilakukanlah penyusunan dokumen AMDAL RKL RPL ini ya dengan bagus, ya, dilengkapi dengan dokumen AMDAL, misalnya dilakukan penyusunan daripada dampaknya, ya, identifikasi dampaknya, dilakukan dengan evaluasi dampaknya, sehingga akhirnya ketemu benar-benar dampak yang akan terjadi, kemudian dilakukan arahan pengelolaan. Arahan pengelolaan yang dilakukan di dalam dokumen AMDAL, kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen arahan tadi, matrik arahan tadi ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen RKL RPL, ya, dokumen rekayasa rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan daripada lingkungan. Nah, setelah disetujui, maka kajian AMDAL itu maka akan diberikan dalam implementasi di dalam perizinan berusaha, ya, sesuai PP 22 tahun 2001, kira-kira itu, ya. Saya tidak akan menerangkan ini dulu, tapi saya ambil yang penting-penting di dalam kerangka penyusunan dokumen. Nah, di dalam konteks penyusunan dokumen itu menyesuaikan dengan jenis usaha atau kegiatan berdasarkan dokumen lingkungan hidup itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Kemudian usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL EPL. Usaha dan atau kegiatan yang wajib SPL. Dan itu harus dilengkapi dengan dokumen daripada kelayakan lingkungan. Misalnya
Kalau dia usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL, maka dia harus memenuhi ketentuan untuk menyusun dokumen AMDAL. Menyusun dokumen AMDAL. Dengan demikian, maka dia apabila dia merupakan bagian daripada usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-APL, jadi tidak masuk di dalam kriteria AMDAL, di dalam kriteria AMDAL ini, ya, maka mau tidak mau dia dia hanya dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, ya, dengan UKL-UPL. Kemudian apabila dia hanya merupakan kegiatan yang usaha dan wajib kegiatan SPL, maka dia harus dilengkapi dengan SPL. Ya, apalagi ini usahanya kegiatannya mikro dan kecil, ya, yang tidak berdampak, sangat penting sekali, ya, namun wajib dilengkapi dengan dokumen SPL mau tidak mau ini. Dan ini semua tentu diatur di dalam peraturan menteri di dalam realisasi pelaksanaannya nantinya, ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang dilakukan Kementerian LHK itu akan dipakai sebagai bagian di dalam mekanisme penyusunan dari dokumen ini. Ya. Saya ambil yang kecil, yang penting-penting saja di dalam kaitan ini, ya. 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 Nah, nanti ini saya anu aja. Jadi itulah hal yang saya kira yang berkaitan dengan dokumen kelayakan lingkungan yang sesuai PP 22 tahun 2001, ya. Ya. Dari sini ada yang tanya, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Mungkin berkaitan dengan ini, dengan proses persetujuan dan sebagainya, ya, yang tidak saya terangkan hari ini karena nanti saya akan koordinasi dengan Pak Ika berkaitan dengan PP 22 tahun 2001 ini, ya, karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dikurangi atau beberapa hal yang tidak masuk di dalam konteks dokumen pembelajaran di dalam kaitan ini, ya. Barangkali ada yang tanya? Ada yang tanya? Halo? Belum ada, Prof. Jadi intinya nih, ya, kuliah saya mulai berkaitan dengan itu menyesuaikan, nanti saya tak koordinasi dengan Pak Ika, apakah prinsip-prinsip berkaitan dengan apa yang dinamakan dampak penting, apa yang dinamakan identifikasi dampak, evaluasi dampak dan sebagainya sudah diterangkan di dalam kaitan ini, supaya kalian juga paham betul, karena bagaimanapun juga sekarang dengan PP 22 tahun 2021 itu secara umum dikembalikan, sebetulnya dikembalikan kajian daripada dokumen AMDAL yang dulunya hanya berupa arahan-arahan, sekarang dikembalikan sebagai kajian ilmiah, ya, sebagai kajian ilmiah yang mau tidak mau akan memberikan analisis yang lebih dalam, ya, analisis yang lebih dalam di dalam kaitan ini. Nah, ini yang barangkali nanti saya akan coba materi kuliah saya akan sesuaikan dengan kebutuhan yang perlu dilakukan di dalam ketentuan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Jadi kajian ilmiah
kajian ilmiah akademik yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam kaitan ini. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti saya tak koordinasi. Saya ambil contoh misalnya, saya coba buka sedikit ya sebetulnya. Saya cari dulu. Misalnya saya ambil contoh misalnya ya, ini saya coba share pemikiran-pemikiran akademik berkaitan dengan dampak penting ya. Nah, ini jika kita akan melakukan pengertian dampak, itu adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada proyek yang diperkirakan terjadi setelah ada proyek ya, ada kegiatan. Atau yang B, perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan terjadi tanpa adanya proyek ya, pembangunan yang diperkirakan akan terjadi adanya proyek pembangunan ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini jadi ini yang B itu nanti ya, diprediksi untuk nanti kondisi lingkungan yang akan terjadi nanti ya. Ini yang kira-kira yang nah, biasanya di dalam konteks akademik kita menggunakan konsepsi yang B ini ya, konsepsi yang B. Ini kelihatan ya? Halo, adik-adik? Kelihatan, Prof. Ya, ini kelihatan ya. Jadi konsepsinya seperti ini ya. Kita lihat kalau secara matematis itu adalah kira-kira kondisi lingkungan di proyek mendatang ya. Nah, kondisi lingkungan dengan proyek di waktu mendatang dan kondisi lingkungan tanpa proyek di waktu mendatang. Tapi bagaimana kita bisa melakukan memprediksi kondisi lingkungan tanpa proyek di waktu mendatang ya, itu didasarkan atas kondisi existing studi yang kita lakukan. Kondisi existing pada saat ini karena proyek kan atau kegiatan tidak bisa dilaksanakan ya, kegiatan tidak bisa dilaksanakan pada saat ini kan harus menunggu persetujuan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan dan sebagainya. Maka butuh waktu, sehingga butuh waktu kira-kira sekian tahun, maka misalnya sekian bulan, sekian tahun, maka pada saat nanti kondisi lingkungan nanti itulah yang kita akan lihat perbedaannya dengan kondisi ada proyek pada saat nanti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, prinsip yang kedua di dalam keterkaitan dengan kerangka acuan berkaitan dengan dampak adalah komponen lingkungan yang diperkirakan berubah di waktu mendatang ya, yang kita bahas. Jadi kita tidak boleh membahas di luar itu. Makanya di dalam kerangka acuan atau kalau di tugas akhir itu di proposal itu adalah membatasi apa yang akan kita kaji di tugas akhir misalnya ya. Jadi namanya kerangka acuan atau term of reference itu adalah pembatas. Jadi kalau di proses pelingkupan
atau di proses pelingkupan itu di dalam penyusunan dokumen andal itu tidak bagus, maka ada kemungkinan dampak atau komponen lingkungan yang terkena dampak tidak tercover. Nah, itu hati-hati di dalam menyusun dokumen kelayakan lingkungan. Nah, oleh karena itu biasanya penyusun daripada dokumen kelayakan lingkungan itu akan selalu berangkat pada experience, ya. Makin experience-nya semakin banyak, kemampuan pernah melakukan tugas itu dengan semakin banyak, maka insting intuisi di dalam memprediksi dampak secara kajian ilmiah itu akan relatif cepat dan akan banyak, ya, akan banyak, sehingga nanti di dalam penelaah di dalam pelingkupan akan tidak ada yang ketinggalan di dalam kaitan ini. Makanya hasil pelingkupan yang ada di dalam kerangka acuan itu adalah dipakai sebagai pegangan di dalam kita melakukan perakiraan dampak, melakukan identifikasi dampak, melakukan perakiraan dampak, melakukan evaluasi dampak, melakukan penyusunan arahan dampak. Itu adalah tidak berkaitan, tidak menyimpang dari kerangka acuan. Prinsip yang ketiga adalah benar-benar yang terkait dengan komponen lingkungan, ya, terkait dengan komponen lingkungan yang dibahas, ya, jangan komponen lingkungan yang di luar di luar pokok bahasan, ya. Nah, di dalam memperakirakan dampak, perakiraan dampak itu tentu ada dua hal. Yang penting yang pertama adalah besaran dampak, ya. Nah, jadi seberapa besar dampak yang akan timbul, besar, kecil, ya, dan arah dampak positif dan negatifnya. Yang kedua adalah sifat penting dampak, ya, berkenaan dengan sejauh mana perubahan lingkungan yang timbul bersifat mendasar atau penting atau bagi kepentingan manusia atau bagi kepentingan ekologis secara umum dan sebagainya, itu harus kita pertimbangkan. Saya ambil contoh. Saya lebih suka menerangkan dengan secara matematis, ya. Misalnya ini, ya. Misalnya ada satu kegiatan, ya, ada kegiatan misalnya bendungan, misalnya, ya, bendungan. Nah, bendungan itu salah satunya fungsinya rencananya nanti akan digunakan di dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian di desa, ya, produktivitas pertanian, karena jaminan ketersediaan air di sawah akan lebih terjamin. Misalnya seperti itu, ya. Nah, otomatis apabila kita melihat daripada risiko atau dampak sosial, maka salah satunya adalah tingkat pendapatan masyarakat, ya, akibat tersedianya jaminan air di dalam rangka pola tanam di sawahnya, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini adalah tahun-tahun kegiatan daripada operasional daripada proyek, misalnya, ya, misalnya tahun operasional daripada proyek, ya, misalnya itu. Nah, ini kira-kira pada T1, T2 belum ada proyek, ya, belum ada proyek, belum ada kegiatan, belum ada pembangunan kegiatan daripada apalagi operasional daripada bendungan, itu kondisinya adalah seperti ini, ya. Sehingga pada tahun sekian, pada tahun T3 kira-kira pendapatan masyarakat itu sekitar 300 lah, misalnya 300 kilogram beras jiwa per tahun, misalnya, ya, pendapatan masyarakat di situ. Saya seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, bila suatu ada kegiatan, ya, ini tanpa proyek, ya, tanpa kegiatan bendungan. Nah, setelah ada bendungan pada saat mulai operasional, misalnya pada titik 0 ini, ya, pada titik 0 mulai dioperasionalkan bendungan, setelah penggenangan dilakukan, maka diperoleh jaminan ketersediaan air di dalam lokasi. Maka pada tahun pertama ini, pada T1 ini, misalnya T1, tahun pertama ini, tahun kedua, jadi kita nggak tahu nih, misalnya tahun kedua diperhitungkan 5 tahun atau sebagainya, kita juga tidak menentukan, ya. Jadi kira-kira ini tahun pertama di dalam konteks pengamatan itu kira-kira produktivitas karena jaminan ketersediaan air di lokasi itu sudah ada karena adanya waduk, maka
pendapatan masyarakat meningkat. Nah, pendapatan masyarakat itu akan meningkat sebesar berapa? Sebesar misalnya ini 300. Yang dulunya cuman ini 250 misalnya di sini, maka sekarang menjadi di T2 akan mendapatkan 300 misalnya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian operasional daripada bendungan makin lancar, makin baik, pemeliharaan bendungan juga sesuai dengan RKL RPL-nya ya. Sehingga sedimentasi di bendungan itu juga dijaga, kemudian ketinggian muka air di bendungan dijaga, ketersediaan air di dalam oncoran daripada sawah juga terjaga dan sebagainya, sehingga pola tanamnya daripada produktivitas tanah di lokasi tersebut meningkat. Akhirnya pendapatan masyarakatnya meningkat pada tahun T3. Nah, pada tahun T3 misalnya 340 misalnya 340 kg jiwa per tahun. Maka selisih pada tingkatan awal proyek itu berjalan dengan selisih ini dengan 250 340 dikurangi 50 adalah kondisi adanya kegiatan, kondisi adanya waduk, kondisi adanya jaminan air yang disediakan oleh kegiatan yang sudah diwujudkan itu. Nah, oleh karena itulah maka ini yang dinamakan dengan dampak positif. Kira-kira gambarannya seperti ini, ya, dampak positif. Nah, ini dampak positif itu akan muncul apabila RKL RPL-nya, ya, RKL RPL-nya nanti di RKL RPL-nya atau di dalam SOP di dalam pengelolaan waduk harus dijamin. Ya, sedimentasinya dikurangi, ya, harus selalu terpelihara, kedalaman muka air harus selalu terpelihara, catchment area di hulu tidak dipengaruhi oleh perubahan tata guna lahan, sehingga air yang masuk di dalam waduk benar-benar sesuai dengan perencanaan yang kita inginkan. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan dampak positif. Ya, dampak positif. Jadi dampak positif itu seperti ini kira-kira ya. Paham ya? Adik-adik paham ya? Paham, Prof. Ya, ini sudah diterangkan nama Pak Ika belum? Ini sudah diterangkan nama Pak Ika berkaitan dengan dampak? Kalau yang kayak gini sepertinya belum, Prof. Nah, ya, jadi ini konsepsi kita sebagai seorang eksak ya, orang eksak itu akan lebih jelas kalau kita punya gambaran seperti ini bahwa dampak itu seperti ini kira-kira ya. Nah, ada kemungkinan dampak itu juga lainnya, misalnya begini, ya. Ini yang terjadi, ya. Bila kondisi tanpa proyek awalnya adalah seperti ini, ya, tanpa kegiatan misalnya seperti ini, ya, tanpa kegiatan adalah seperti ini, maka pada suatu ketika jika ada kegiatan, ya, adalah kondisinya seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, di sini terlihat bahwa ini pada T1 sampai T2 masih merupakan dampak positif. Namun pada T2 sampai T3, misalnya pada T ini T2 aksen sampai T3 itu dampaknya negatif. Dampaknya negatif. Apa sebabnya? Nah, ini yang saya katakan. Di dalam RKL RPL, di dalam arahan pengelolaan dan arahan pemantauan lingkungan itu tidak dilaksanakan. Saya ambil contoh, misalnya di dalam RKL itu ada berkaitan dengan pemeliharaan daripada bendungan misalnya. Jadi bendungan harus dipelihara, ya, dipelihara. Catchment area harus dipelihara sehingga air yang masuk ke dalam lokasi bendungan benar-benar air yang tidak membawa sedimentasi, ya, karena di hulunya kondisi hutan masih terjaga misalnya, ya, kondisi tata ruang masih terjaga dan sebagainya, sehingga jaminan air yang tadinya yang titik-titik ini lurus itu sekarang tidak lurus. Karena apa? Pada periode T2, pada periode T antara T1 hingga T2 aksen ini misalnya di titik ini, di titik break-even point ini itu RKL RPL-nya tidak dijalankan, ya. Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan berkaitan dengan pemeliharaan daripada operasional bendungan itu tidak dilakukan, sehingga mau tidak mau ketinggian muka air tidak bisa terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan, sehingga akibatnya apa? Justru akibatnya mengakibatkan dampak negatif, ya, negatif
di antara T2 sampai ke arah T3. Nah, inilah yang harus hati-hati di dalam kaitan ini. Jadi ketika kita menentukan agar ini dampaknya positif, diharapkan tadi RKL RPL-nya tetap dijalankan, ya. Pemeliharaan OP daripada pemeliharaan bendungan juga dijalankan dan sebagainya, itu harus tetap memenuhi kriteria. Dengan makanya dokumen AMDAL itu adalah saya katakan sebagai bagian yang melengkapi di dalam SOP di dalam kegiatan, ya. SOP kegiatan itu pasti sudah ada, ya. Jadi ada pengelolaan yang memang sudah direncanakan sejak awal, sejak dia membangun. Nah, ada juga temuan-temuan baru ketika AMDAL itu, ketika kelayakan lingkungan itu disusun. Nah, itu akan menambah warna di dalam konteks pengelolaan daripada lingkungan secara utuh di dalam kaitan ini. Nah, inilah yang tidak kita harapkan di dalam kondisi seperti ini. Jadi ada dampak kondisi dengan proyek malah justru dampaknya negatif, malah kondisi tanpa proyek seharusnya dampaknya menjadi positif. Gitu ya. Paham ya kondisi-kondisi ini ya? Paham, Prof. Ya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan berkaitan ini. Makanya di dalam arahan RKL RPL atau penyusunan RKL RPL yang harus dilaksanakan agar kegiatan benar-benar memberikan dampak positif itu harus tetap dijalankan. Makanya butuh tadi di dalam slide saya berkaitan dengan PP 22 tahun 2001 itu adalah ada pelaksanaan operasional berkaitan dengan pengawasan, kira-kira seperti itu, ya. Pengawasan daripada RKL RPL itu sangat perlu dilakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini, ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya coba sambil saya mereview kuliah dengan Pak Ika, nanti saya komunikasi dengan Pak Ika agar apa yang saya terangkan itu tidak bersinggungan atau tidak overlap dengan apa yang sudah diterangkan oleh Pak Ika. Demikian saya kira kuliah saya, adik-adik, sebagai pengganti kuliah ya hari sebelumnya. Nah, oleh karena itu kuliah tetap di hari itu ya. Hanya minggu ini ya yang ya. Baik, Prof. Ya. Ya, gitu semua. Mas Adam, saya kira sebagai koordinator saya minta bantuan untuk ya. Yang kelas B siapa? Mbak Eni. Kelas B itu Adam, kelas A saya, Prof. Oh ya, udah. Jadi koordinasinya ke Heni sama Adam ya, gitu ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Ya. Saya kira ini kuliah saya nanti coba saya akan upload beberapa materi yang nanti saya persiapkan supaya Anda bisa membaca lebih dulu. Nanti saya akan cari materinya, saya akan susun supaya bisa lebih efektif untuk bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum Anda kuliah. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita berada pada MS Team ini ya, di MS Team AB ini ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya live ya. Salam sehat semuanya. Saya live ya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof.